semua itu bukan sebagai suatu beban sih, karena buat kita nih, bahkan gue banyak dapat kerjaan yang gue harus di rumah aja, enak banget itu. Timnya datang, kayak Lazada, timnya datang, ngeset sendiri, gue tinggal ngoceh 1 jam, terus atau gue cuma gue operate sendiri pakai laptop gitu kan, dengan bayaran ya sebenarnya nggak beda-beda jauh juga. Gue nggak usah harus yang kayak bisa atasnya rapi bawain celana pendek ya kan. Dia bisa kompromi lah ya dengan keadaan yang sekarang sudah pada mulai virtual. Benar. Tapi dengan kondisinya Susan juga diimbangi tapi dengan kecakapan di teknologi itu kan. Iya benar, dan kalau kayak radio gitu ya, kalau dulu kan kita misalnya udah ada jadwal seminggu 2 kali. Itu kan otomatis tuh kalau mau minta izin kan nggak enak ya, atau minta orang gantiin kan ribet banget nyari ganti-gantiannya. Kalau sekarang kan gue tapping nih, tapping 1 hari sebelumnya. Jadi kalau gue ada kerjaan nge-MC kayak, atau gue ada kerjaan photoshoot, atau gue ada kerjaan syuting, nggak apa-apa dong. Lebih bisa di-manage ya. Masih bisa di-manage, pinter-pinternya. Jadi kalau tadi udah ketemu dengan challenges-nya di mana orang-orang banyak yang mungkin gagap juga untuk masuk ke teknologi sekaligus gitu. Nah, sebenarnya Susan termasuk salah satu orang yang bisa survive mungkin karena ya virtualnya itu pertama bisa di-provide dan lini kerjanya juga fokus kepada SDM-nya. Betul. Nah, tapi kita kan akan ngomongin juga kepada orang-orang yang punya profesi lain di bidang freelance-nya. Sepertinya penting ya kalau misalnya untuk menjadikan freelance itu sebagai bentuk bisnis untuk punya marketing diri yang baik. Itu benar. Nah, boleh nggak tips secara terstruktur mungkin barangkali disampaikannya 1, 2, 3-nya barangkali untuk in general ya. Jadi gini, kalau awalnya lu sebagai tadi personal branding ya penting kan. Betul. Jadi lu awalnya sebagai mungkin yang belum terlalu sibuk banget, lu bisa manage semuanya sendiri. Tapi ketika lu udah punya kerjaan yang banyak banget gitu, kadang-kadang lu suka skip. Jadi jangan mencoba-coba lu untuk menghandle everything. Jadi serahkan semua. Satu, lo harus punya PA, personal assistant. Kenapa? Karena PA gue itu tugasnya buat ngingetin gue macem-macem. Mulai dari schedule, mulai dari ngurusin nyatet fee-nya berapa, udah bayar atau belum, ngurusin pajak gue, terus urusan gue titip pesan ke manajer gue kalau gue nggak sempet, dan mulai dari ngurusin bawaan gue bakalnya apa aja yang gue bakal lupa gitu. Pokoknya intinya begitu. Ini yang kontekan sama saya berarti? Iya, benar. Halo Tini, siapa tahu online Tini, ya kan? Itu, benar. Dan terus yang kedua adalah ketika lu udah mulai ngerasa, gue karena gue anaknya sungkanan ya, gue tuh anaknya nggak bisa nego-nego sendiri gitu, apalagi sama temen, nggak enak banget gue gitu. Gue butuh bumper. Jadi gue kerjasama sama satu manajer, yang which is gue nggak bayar sih sebenarnya, tapi kita lebih pada ke ada agency fee. Agency fee. Jadi dia akan motong gue berapa persen. Let's say biasa kalau manajer itu, gue lompat lagi. Kalau PA biasa gue bayar gaji bulanan. Gitu. Kalau manajer itu gue kasih bagi hasil berdasarkan project. Biasanya balik lagi, kadang ada yang 20%, kadang ada yang 25%, dan mereka tuh bertugas kalau budgetnya lumayan tinggi, mereka bertugas untuk nyariin gue asisten on the day. Karena asisten itu nanti yang bakal checking sound gue dan segala macam, which is gue nggak ngerti gitu kan, checking sound, terus mintain cue card ke ke IO-nya kalau memang mereka yang sediain. Dan manajer gue ini Mas Rifki super baik banget, karena kalau gue nggak sempet bikin cue card-nya, sampai dia yang ngejar-ngejar kliennya atau dia yang bikinin gue cue card. Pokoknya gue tau beres deh gitu. Sorry dipotong di situ. Kalau untuk obrolan ini kan berarti dia ini adalah bentuk sebuah bisnis dari seorang freelancer kan. Betul sekali. Apakah obrolannya ini dalam versi kekeluargaan atau hitam di atas putih yang formal gitu? Enggak sih gue gitu. Kalau gue lebih ke hitam di atas putih, karena sebenarnya manajer gue ini dulu manajernya Mas Tania Gustaf. Gitu. Karena kita satu radio, kita belajar. Gue kebetulan juga nge-MC, diajarin sama Mas Tani sendiri. Jadi gue pernah masuk di dalam satu manajemennya dia, yang which is cuma dipegang sama Mas Tani sama gue. Ketika Mas Tani udah nggak jadi IO gitu, dan manajer gue ini nggak megang dia lagi, dia nggak mau MC lagi, jadi akhirnya otomatis dia cuma megang gue, jadi dia fokus di situ. Gitu aja sih. Terus selanjutnya tadi masih dalam case marketing diri, apakah ada lagi yang penting? Ada lagi yang penting. Kalau buat gue itu
karena gue anaknya bukan wanita-wanita cantik pada umumnya, Eka kalau nge-MC nggak bisa makeup sendiri sama nggak bisa bikin rambut sendiri, gue butuh makeup artist. Siap. Nah, makeup artist gue ini adalah orang yang sering gue bawa kemana-mana gitu, jadi itu udah termasuk dari bagian tim, dan sekarang manajer gue udah nggak pusing banget nyariin gue asisten karena makeup artist gue udah di training sama dia buat ngasistenin gue, bawain barang gue, mau ngecilin baju gue kalau kegedean dan segala macem. Jadi all in, termasuk dia supir gue. Ada development gitu kepada tim-timnya juga ya. Dan gue anaknya suka mendelegasikan wewenang banget. Jadi mereka tuh willing to help, bukan gue ngerjain orang ya, tapi mereka tahu gue dengan segala macam keribetan gue. Jadi mereka udah ready buat ngebantuin gue. Dan ketika lo bisa mendelegasikan kewenangan itu ke orang-orang, itu bikin hidup lo nggak jadi ribet kok, sumpah. Dan gue seneng banget, kenapa? Karena dengan gue punya tim, gue dikasih Tuhan berkat gitu, ada uang itu, which is gue juga bisa ngebantu mereka buat kasih uang. Di masa pandemi ini kan mungkin makeup artist gue tuh tadinya makeup artist iklan dan wedding yang dia nggak terlalu punya banyak kerjaan di era ini, dan gue banyak kerjaan nge-host dan lain-lain. Itu buat gue, lu ikut gue aja deh, sini gue ada project ini. Jadi pas kemarin gue ngeliat tuh gue pengen ketawa sendiri sih. Di jadwalnya dia tulisannya Susan, tanggal segini Susan aja semua gitu ya kan. Tapi bener deh, jadi jangan coba-coba buat ngirit-ngirit gitu. Kalau memang lo butuh bantuan, lo harus split tim lo apa yang lo butuhkan. Kalau gue kan cuma butuh 3 tadi. Betul. Mungkin kalau kalian ada butuh yang spesifik lagi apa kan gue nggak tahu. Tapi buat gue manajer itu penting, karena manajer itu bisa nyariin klien buat lo, which is yang lo tuh nggak cuma diem doang jemput bola, nungguin bola datang, tapi dia punya link-link banyak di luar sana yang dia bisa kasih profile lo gitu, kasih red card lo, mungkin dia bisa ngomong yang sedikit manis sama kliennya, nawarin apa, jadi kita bisa kerja banyak gitu. Karena kekurangannya biasanya di setiap lini freelancer gitu ya, ada aja banyak bahkan orang-orang yang secara komunikasi itu mungkin tidak sebaik dari hasil kerjanya. Betul, gitu. Nggak tahu gimana cara memarketingkan dirinya. Betul. Itu yang paling penting. Lu pinter, kalau lu nggak bisa memarketingkan diri lo, apapun itu, bye. Oke, tadi udah ada personal branding, lalu ada marketing diri. Ini ke poin yang ketiga yang sebenarnya bisa dibilang nggak semua orang bisa mendapatkan ini, tapi kayaknya rasa-rasanya bisa diupayakan. Jadi makanya gue mau nanya sama Susan, networking. Networking pasti punya dampak yang besar banget untuk ngegedein bisnis ataupun diri kita sebagai seorang freelance kan. Mulainya dari mana? Oke, kalau gue sendiri jadi awalnya gue kan anaknya guru piano gitu. Terus ini seru nih. Di guru piano itu gue kerja sama orang lah istilahnya gitu. Gue dari SMP udah kerja. Mohon maaf ya gengs, cari uang sendiri di jajan gitu. Jadi gue SMP udah kerja, gue kerja sama guru gue. Terus sampai gue di kuliah gue udah mulai buka sekolah musik sendiri. Gue udah mulai ngajar privatan di luar dari situ. Ketika gue selesai kuliah gue udah bikin sekolah musik sendiri, dan ini cocok banget sama UMKMology ini, karena gue ini sebenarnya idenya adalah kalau buka bisnis itu membantu orang lain. Intinya memberdayakan orang lain, bukan memperdayakan ya gue. Memberdayakan orang lain. Jadi gue kalau ngerasa waktu zaman gue sekolah itu gue udah dikasih kesempatan sama guru les gue untuk bisa menghasilkan uang di masa muda. Nah, kenapa gue nggak mencoba membuka lapangan kerja untuk orang lain? Gitu. Jadi idenya tuh sebenarnya adalah gue membuka lapangan kerja untuk orang lain gitu loh. Nah, sama seperti yang gue lakukan sekarang ketika gue nge-host MC ini, gue membuka lapangan kerja juga kan buat PA gue, buat manajer gue, buat si makeup artist gue. Tadi apa tadi? Gue mau ngomong apa jadi lupa. Networking. Networking. Udah berlanjut nih dari pembiasaan sampai kuliah nih ya. Jadi dari piano itu gue banyak dapat link-link murid-murid yang orang tuanya ternyata cukup berada gitu dengan berbagai macam bidang profesi yang ternyata boleh dikatakan setengah konglomerat lah ya, mungkin udah konglomerat Indonesia gitu yang gue nggak perlu sebut namanya juga gitu kan. Tapi dari sana gue belajar gimana caranya gue ngehandle klien di usia dini, ngehandle orang tua murid ya kan. Ibaratnya gue pun dari sana networking pertama gue adalah dari mulut ke mulut. Kalau Susan ngajarnya bagus, gue bisa dapat murid banyak banget sampai gue bisa punya sekolah musik, mereka bantu gue dan segala macam. Itu networking pertama gue.